Sebenarnya eh, ada dua pembahasan sih, pembahasan demokrasi dengan pembahasan pemilu. Kalau demokrasi ya sudah ma'ruf lah, itu hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita kan, karena fungsi daripada demokrasi secara total menyelisihi apa yang ada pada peraturan sunnah kan. Oleh karenanya kalau seseorang di antara kita berbicara demokrasi dalam bab apanya, dalam bab menguatkannya atau dalam bab mengkritikinya atau apa, masih kata yang belum jelas itu. Adapun kalau dia berbicara tentang masalah pemilu, karena ini kan masa-masa pemilu tuh, kalau anak sih nggak sarankan, kalau walaupun dia nyoblos pun nggak usah bahas masalah politik, karena dia bukan di kapasitasnya kan gitu. Karena kalau bicara tanpa ilmu ya justru akan mendatangkan yang aneh. Itu saran saya. Tapi kalau berbicara tentang hukum nyoblosnya itu masalah fikih, ya boleh-boleh aja orang punya kapasitas untuk berbicara masalah itu. Karena kaidahnya kan bicaralah sesuai dengan bidangmu. Nah kalau kita nggak punya bidang itu pasti, makanya kata Syubah, man ata bi ghairi fanni anta bil gharaib. Siapa yang mendatangkan yang itu, siapa yang mendatangkan suatu perkara yang bukan di bidangnya, ya pasti akan mendatangkan yang aneh-aneh. Ya. Nah kalau kita bukan kapasitasnya di situ, berarti kita nggak usah bicara di situ. Mau bicara apa tentang 1, 2, 3 nggak paham. Gitu. Hari ini bisa begitu, bisa begitu yang lain. Gitu. Cuma kalau Anda mau memilih, ya mana yang paling mendekati kepada kebenaran, kepada manfaatnya, ya sah saja kan gitu. Dengan Anda mencari data. Kenapa? Karena kalau Anda sudah memilih, konsekuensinya biar tidak dikatakan kesaksian dusta, maka Anda harus punya ilmu tentang yang Anda pilih gitu loh. Tapi bukan itu ranah politik dong gitu. Karena kan kalau kita bilang Anda milih 05 gitu kan, Anda harus tahu siapa 05 itu, gimana kiprahnya. Taruhlah kan begitu, taruhlah kan gitu kan. Kayaknya langsung kosong berapa gitu. Bahaya nanti. Bahaya. Kasih contoh yang nggak ada gitu. Karena intinya bukan di pemilihannya, tapi intinya di kaidah ini. Ya. Jadi kalau kita misalnya contoh milih 05, jangan asal kita memilih karena pilihan kamu itu adalah kesaksian. Yang namanya persaksian dusta manakala Anda tidak mengetahui siapa sebenarnya dia itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua terkait dengan hukum pemilu ini, sebenarnya ada dua kitab yang menjadi narasumber untuk kita ya. Narasumber pertama itu, sebelum kita bahas ada dua kitab ya, asal muasal, kita sekarang bicara kepada asal muasal. Kira-kira pemilihan ini, itu pemilihan model yang gini ini itu boleh atau enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Benang merahnya di mana? Benang merahnya adalah pemilihan umum ini, pemilihan pemimpin ini, apakah itu perkara tauqifi atau perkara ijtihadi. Kalau tauqifi berarti harus mencontoh yang Nabi ajarkan dan para sahabat yang melakukannya. Nah, kalau itu keadaannya berarti namanya tauqifi. Tapi kalau itu pemilihan itu adalah ijtihadi, berarti masing-masing zaman itu menentukan aturan mainnya sesuai dengan keadaan zaman-zamannya. Nah,
ini dari sini kita bisa tanda kutip ini mana yang paling kuat ini dulu yang kita bahas sebelum kita bilang boleh dan nggak boleh ini dulu gitu kan. Saya lihat ini kalau itu perkara ijtihadi maka tentunya perkara ijtihadi nggak bisa semerta-merta dengan ijtihadi itu seseorang boleh melakukan cara yang itu menyelisih syariat. Sedangkan aturan sekarang ini kalau kita katakan ijtihadi, bagaimana aturan mainnya nggak tepat sesuai dengan syariat, kan nggak sesuai dengan syariat. Mana bisa satu yang gila sama dengan yang halus disamakan, mana wanita dengan laki-laki disamakan. Dan juga di situ ada kedustaan, ada permusuhan, kecurangan. Ini kan aturan-aturan taruhlah saya katakan setia ditaruh. Nggak bisa itu menyelisih apa? Syariat. Berarti bagaimanapun keadaannya langsung ada ke poinnya berarti kan ini nggak benar kan itu. Ini nggak benar kan itu. Baik Anda katakan ijtihadi tapi secara syariat prakteknya itu nggak benar. Apalagi kalau itu kita katakan perkara apa? Tauqifi, maka berarti nggak bisa dong kan gitu. Nah, dari dua poin ini berarti kan kalau kita katakan tapi nggak bisa, kalau kita katakan ijtihadi juga keadaannya nggak bisa. Terus gimana kita? Nah, inilah yang jadi kita poin kaidah usul di sini mana? Kaidah yang masyhur di antara para ulama itu apa adalah ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wa intifa'idh dharar. Agama ini itu datang untuk mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Kaidah ini adalah termasuk kaidah jami'ah dalam semua masail. Dan sekarang pertanyaannya adalah menentukan ini boleh atau tidak boleh itu kan ada hubungannya erat dengan ini. Hubungannya erat dengan ini. Tapi sekarang saya nanya antum. Ada perkara yang asalnya tidak boleh karena keadaan menjadi boleh, ya kan? Contoh makan bangkai, nggak boleh kan haram hukumnya. Tapi dalam makan darurat boleh. Dari dua cara, apakah itu tauqifi atau ijtihadi, model yang diterapkan sekarang nggak benar tuh. Berarti kita sepakat hukumnya haram dong, kalau gitu dong, ya nggak? Sepakat hukumnya haram. Nah, ketika itu hukumnya haram, maka pertanyaannya, boleh nggak kita lakukan? Darurat nggak kita lakukan? Ada nggak maslahat kalau kita itu ikut di situ? Nah, titik inilah yang letak pandangan ulama berbeda di sini. Ini ujung-ujungnya. Jadi kalau kita nerangkan di umat terus bentuk keterangannya itu hanya sekedar boleh dan nggak boleh, nggak bisa begitu. Diperinci kayak gini ini. Nah, berarti tahqiq masalahnya adalah kalau kita milih itu maslahatnya apa gitu. Nah, inilah letak yang saya akan mau sampaikan di sini. Masya Allah. Kareme. Ini memang harus pakai kaidah dalam menerangkan kayak gini. Karena bab ini tidak ada di tauqifi, tidak ada di ijtihadi. Nah, tapi sekarang gini. Oke lah, sekarang kita bentuk baik itu ijtihadi atau tauqifi. Ijtihadi jelas nggak boleh. Tauqifi jelas nggak boleh karena aturan nggak sama dengan Nabi. Kalau ijtihadi juga cara mainnya nggak benar gitu loh. Nah, sekarang gini, kita ini diem nggak nyoblos atau kita nyoblos, ini letaknya di maslahat dan mafsadah. Berarti kalau nggak nyoblos apa mafsadahnya dan dampaknya apa? Ini harus tadi masalah. Makanya fatwa-fatwa ulama yang membolehkan itu selalu saya lihat itu ada dua alasan. Yang pertama, jikalau Anda tidak nyoblos, orang-orang baik nyoblos, maka orang jelek yang akan. Nah, ini berarti apa? Titik sisi dampak kejelekan dan kebaikan dan itu. Dampak kerusakan dan dampak kebaikannya. Kalau Anda nggak nyoblos, maka bagaimana? Nah, itu loh. Maka itulah yang disebut oleh para ulama akhafud dhararain. Mengambil madarat yang paling ringan.
Nah, yang paling kenapa? Kalau kita nggak nyoblos, bagaimana keadaannya? Yang menguasai adalah orang-orang yang jelek. Kalau kita nyoblos, itu juga nggak benar. Tapi paling ringan madaratnya. Ini sisi inilah. Makanya saya lihat beberapa fatwa kayak kata Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin itu ke arah sini. Kalau kita lihat judul dan alasannya. Mereka ditanya di suatu negara ada orang kafir, ada orang muslim yang menyalahkan diri. Orang muslim ini masya Allah baik sama ini, dan orang kafir ini akan merusak. Nah itu baru ada pilihan kan, makanya beliau suruh nyoblos. Begitu juga beberapa fatwa ulama yang lain juga begitu saya lihat gitu. Jadi penempatannya itu di sini. Gitu loh. Sekarang Nah, muslim tuh Sa. Nah kalau muslim, nah ini masalahnya. Kalau kita muslim kan ada yang muslim yang baik dan ada muslim yang tidak baik. Dampak ke agama dan kepada rakyat apa? Ini yang kita bingung di sini, Ustaz. Kita sepakat kok idenya ini. Tapi apa? Apa? Kalau kita masuk dapatnya apa? Kalau kita nggak masuk, nah ini gitu. Sampai begini. Oke lah kok idenya para ulama begini. Kalau kita nyoblos itu paling tidak mengurangi kerusakan gitu kan, dengan bentuk barangkali yang baik jadi apa? Nah itu kaidah penerapannya bisa nggak keadaan yang ada di fakta di lapangan ini? Apakah begitu? Ini yang menjadi repot. Iya. Makanya saya pernah nanya ke Jenderal Bintang 3 saya musibah. Saya bilang, oke, kalau ada kata salah satu darinya jadi pemimpin, bukankah ini sudah di sistem, mau siapapun, mau baik apapun nggak bakal bisa karena ada di atas ini. Maka itulah yang menjadi saya bingung untuk masuk nyoblos atau enggak gitu loh. Kok idenya jelas. Kalau memang keadaannya begitu. Oke, kalau kita nggak nyoblos, diambil oleh orang yang jelek yang menguasai kita, maka kita harus orang yang baik. Pertanyaannya, orang baik itu bisa nggak merubah dan menjalankan sistem yang ada, atau tetap dia akan disetir? Ini yang menjadi saya bingung di sini. Makanya kita di sini butuh ahli politik yang betul gimana, gitu loh. Satu lagi ada ditambah dengan kaidah mereka, tidak ada musuh abadi di dalam politik, yang ada kepentingan abadi gitu. Bisa jadi hari ini mereka bermusuhan, nanti dia masuk ke dalam kabinetnya bersatu gitu dan lain sebagainya. Ini yang menjadi saya, kenapa saya sampai sekarang tidak bicara, baru kali ini saya bicara. Itu alasan saya kenapa saya tidak membolehkan. Jangan kita bicara secara kaidah umum gitu loh, tapi kita bicara secara real dan faktanya gitu loh. Jadi makanya kalau saya ditanya ya diem aja gitu loh. Baru kali ini saya berbicara, makanya kesimpulannya anak pribadi saya belum bisa majukan pilihan untuk nyoblos. Karena apa? Karena saya otomatis sudah masuk ke dalam ranah yang itu adalah dosa. Karena bahasa akhirnya kan dosa itu. Iya. Bahasa akhirnya memilih yang paling ringan dalam rangka menolak yang paling besar, itu berarti sudah dosa. Cuma diperbolehkan karena mencegah maupun yang paling besar. Cuma masalahnya itu benar nggak, terwujud nggak di sekarang ini bisa menolak yang paling besar atau hanya sama aja. Itu fakih di situ, itu fakih yang menerapkan sebuah kaidah permasalahan di sini tempatnya, gitu loh. Jadi ya saran saya sih teman-teman semuanya itu ini, jadi perbedaan ulama sekarang ini, jadi letaknya di sini, ini tahqiqnya di sini. Tapi oleh karena kalau ketika ada orang yang kalau sih dengan alasan begitu, gimana kita nggak usah rame-rame gitu, nggak usah kok mentahdir, nggak, kalau dia punya alasan untuk tahqiq masalahnya gimana, nggak ada masalah gitu loh. Kami juga yang diem dan tidak memilih pun nggak usah dikomentari, karena permasalahan adalah di tahqiq masalahnya dan darul mafsadahnya ini di mana gitu loh. Itu di sini, Ustaz.
Barakallahu fiik. Inilah obrolan singkat, semoga bermanfaat. Singkat padat bermanfaat. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kalau kita melihat thariqahnya para salaf dulu, mereka selalu memperhatikan waktu-waktu mereka untuk ilmu. Maka kita tidak bisa mencontoh secara keseluruhan, paling tidak ya sedikitlah. Maka kita gunakan sebelum kita makan ini, mungkin ada saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, atau saling mengisi ilmu lah, karena al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Ya, mungkin kita saling sharing terkait dengan hukum-hukum yang ada. Mungkin barangkali teman-teman punya masalah, ayo kita ngobrol dan gimana solusi hukumnya bagaimana. Barangkali dengan kita berkumpul bisa tercerahkan satu dengan yang lainnya. Begitu. Fadhil Ustaz. Dilanjutkan temanya. Ya, Ustaz mungkin melanjutkan tentang tema kita di rumah makan yang pertama tadi, Ustaz, tentang perselisihan pendapat mengenai pemilihan umum, Ustaz. Iya. Demokrasi dan pemilihan umum. Banyak hari ini para ustaz-ustaz kita menyarankan kita untuk memilih, karena melihat ada salah satu paslon itu yang menurut mereka lebih mendekati kepada kebaikan dan maslahat untuk kaum muslimin. Ini bagaimana menurut syaratnya? Tadi kan sudah kita sampaikan di pembahasan awal kan, bahwasanya terjadinya pemilu itu baik kita tinjau muasal pemilu itu, baik kita tinjau itu adalah ijtihadiyah atau itu adalah apa? Tauqifiyah, sama-sama nggak boleh. Ijtihadiyah jelas itu nggak boleh, kalau tauqifiyah itu jelas nggak boleh. Tapi kalau ijtihadiyah, maka bagaimana praktek sekarang ini kan nggak tepat kan itu. Sebagaimana kita sebutkan mafasid daripada pemilihan umum yang ada di sekarang. Nah, berarti kalau kita pahami ini, mencoblosnya kita itu adalah sudah jatuh dalam sebuah kesalahan kan gitu. Nah, cuma kenapa sebagian ulama itu membolehkannya kan gitu. Nah, membolehkannya itu karena ada maslahat yang lebih, atau mencoblos itu adalah mengambil madarat yang paling ringan dalam rangka membendung mafsadah yang paling besar. Istilahnya akhafudz dhararaini, wa mengambil yang paling ringan dan menolak bi akbarihima, menolak madarat yang paling besar. Cuma kita katakan bahwasanya terwujudnya kaidah bahwasanya mengambil madarat yang paling kecil dalam rangka mencegah madarat yang paling besar, berarti secara tidak langsung itu diakui kalau nyoblos itu adalah madarat kan gitu. Tapi untuk mencegah madarat yang lebih besar, maka itu diperbolehkan kan gitu. Nah, gimana maksudnya adalah dengan kita membiarkan alias tidak mencoblos, tentunya madarat yang paling besar itu adalah yang menguasai kita adalah orang-orang jelek yang akan menjadi pemimpin kan begitu. Berarti nyoblos itu sebuah madarat kan gitu kan, tapi dalam rangka menolak madarat yang paling besar. Ini kalau kita detailkan dalam kaidah ini gini.
masuknya itu sudah madharat kan Ustaz. Nah, menolak madharat yang paling besar itu ada tanda tanya. Apakah dengan kita mencoblos itu udah pasti bisa menolak madharat yang paling besar? Artinya ada orang baik yang apa? Yang menjadi pemimpin untuk kita kan gitu. Pertanyaannya adalah penentuan pemimpin dari 1, 2, 3 ini apa yang menjadi standarnya itu yang gimana kan gitu. Ini kan juga hal yang butuh diteliti lebih lanjut kan gitu. Kalau dia mengatakan dari 3 ini ada yang lebih mendekati, itu kan relatif. Nah, jadi yang kita menjadi benang merahnya di sini adalah diletak mengambil atau menolak madharat yang paling besar. Ini terwujud nggak dalam kondisi kita ini gitu loh. Kita sudah jatuh dalam sebuah madharat yaitu nyoblos. Kemudian dalam rangka menolak mafsadah yang lebih besar. Nah, kira-kira ini terwujud nggak kan gitu Ustaz? Apa maksudnya? Kita diem khawatir yang menguasai kita adalah orang-orang yang tidak benar kan gitu. Tapi kalau kita nyoblos, pertanyaannya, apakah yang menguasai kita, pemimpin kita adalah orang yang baik? Kan belum mesti juga kan gitu. Nah, jadi tahqiq dalam kaidah usul tahqiq yang kedua itulah yang masih zon, masih belum jelas gitu loh. Nah, gitu loh. Kecuali kalau begini, dengan kita mencoblos itu bisa dipastikan atau ghalabatul dzon akan menang. Maka mungkin itu bisa terwujud di situ. Nah, kalau gimana solusinya nanti kalau kita nggak mau nyoblos, maka orang-orang jelek akan menguasai kita atau orang-orang jelek akan menguasai kita. Sebenarnya ada teori lain untuk bisa mengendalikan ini. Apa itu? Sebenarnya bisa dari diri kita. Kalau kita itu orang-orang soleh, kata Imam Ahmad nih, maka akan menjadi pemimpin kita adalah orang-orang soleh. Jadi perbaikan dari diri kita, Allah yang memilihkan dan Allah yang akan melunakkan hati-hati orang itu akan menjadi pemimpin dari itu orang soleh kan gitu. Nah, kalau kita tinjau dari fatwa-fatwa para ulama yang ada, itu seputar itu mengambil maudu yang paling ringan. Dan ini kalau kita ini kan semampu kita untuk berpikir nih, ya bisa nggak terwujud di Indonesia ini kan gitu. Realitanya kan bisa nggak terwujud gitu. Apalagi sistem Indonesia ini yang bisa memonopoli pemimpin. Nah, ini yang repot juga gitu loh. Sehingga kalau begini keadaannya, maka ya kita nggak bisa mengatakan wajib bagi seorang Muslim wajib mencoblos. Nah, kalau bahasa wajib ini kan ya berat toh. Anda mewajibkan dari mana gitu kan? Berat masalahnya di hukum. Tapi tetap kita nggak bisa mengingkari lah ya, maksudnya ya itu jidatnya antum. Tapi yo hati-hati dengan bahasa mewajibkan untuk kita itu mencoblos. Karena bahasa wajib itu berat gitu. Dalilnya mana? Karena indal hukmu illa lillah kan sudah kaidah dari usul fikih ma'ruf lah, karena pewajiban, pengharuman itu nggak layak taat, nggak bisa diberikan semuanya. Oh, nggak bisa diberikan kecuali hanya Allah saja dan Rasulnya kan begitu. Jadi kalau ya artinya ini pandangan pandangan saya kan ya, kalau bisa ditanya atau nyoblos apa enggak? Ya saya enggak. Kenapa kok enggak? Karena tahqiq apa jenenge? Tahqiq kaidahnya itu yang belum pas kan gitu. Jadi kita ini butuh menerapkan apa namanya? Kaidah tadi secara realitanya gitu. Secara realitanya. Dan beberapa fatwa ya sekarang kalau kita bahasakan fatwa yang membolehkan, kita juga ada fatwa yang melarang gitu loh. Jadi kalau fatwa sama fatwa ya ada argumen gitu loh. Kan ada yang berfatwa larangan mutlakon untuk masuk ke untuk pemilu, kayak Syekh Mubil rahimahullah taala mengharamkan secara mutlak. Jadi artinya kita tidak berdiskusi antara ulama yang menghalalkan mutlak atau yang mengharamkan mutlak. Kita nggak berdiskusi di sini, tapi kita sebagai penuntut ilmu itu
aturan kaidah mereka yang mereka berikan itu gimana, ini yang kita bisa amati, karena kita masuk dalam lingkungan ini akan mempertanggungjawabkan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya perlu difahami lagi bahwasanya pencoblosan Anda baik ke 1, 2, 3 itu adalah persaksian. Nah, namanya bisa persaksian itu menjadi palsu dan bisa menjadi benar manakala Anda menyoblos, itu berarti Anda menyaksikan ini adalah orang terbaik. Nah, kalau Anda nggak punya ilmunya, bagaimana Anda menyoblosnya, kan gitu. Terus dari mana Anda bisa menghukum ini terbaik dan nggak terbaik, itu gimana, kan gitu. Ini ada namanya jejak digital itu, itu bisa nggak menjadi ukuran salah satu baik atau tidak, karena jejak digitalnya yang pernah ada. Karena contoh, kita tidak pernah bertemu dengan paslon satu, tapi kita hanya tahu jejak digitalnya gitu. Jejak digital akurat nggak ya? Akurat ya? Allah. Nah, kan bisa jadi kan ini kan kalau akurat nggak. Nah, sekarang ini kan taruhlah paslon 1 juga banyak mengkritiki kan, nggak tahu ini yang benar mana. Ini kan di politik kita ini nggak tahu yang kayak gimana, kan gitu loh. Kecuali kalau benar-benar tahu bahwasanya ini benar, orang soleh, amanah dan seterusnya, ya baru. Artinya kita ini nggak tahu gitu loh. Ini buta di politik kan gitu kan. Nah, kalau buta di politik kayak gini nih, kita mau bicara apa, kan itu. Andai kata kita tahu pasti bahwa Itu yang terbaik. itu yang terbaik. Oke, sekarang kalau itu terbaik, kita masih banyak pertanyaan, Ustaz. Pertama, pastikah dia itu menang? Satu. Yang kedua, Nggak ada kepastian ya, di dalam ya, pemilu. like, sistem apakah dia kalau jadi baik, oke orangnya baik, gimana sistemnya? Sistemnya, ya. Nah, susah kan? Baik tersistem juga nggak bisa bergerak apa-apa. Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan yang butuh ada jawabannya, sehingga kita itu yakin dan di atas ilmu bahwasanya kita itu mencoblos. Tapi bagaimanapun keadaannya, ini kan masalah-masalah ranah orang punya pandangan. Jadi jangan sampai kita berdebat dan bertengkar gara-gara iya coba yang gini ini. Ranah ijtihad lah masing-masing, kan gitu. Ini yang saya tahu, wallahu taala alam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan memberikan jalan keluar dalam urusan kita, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, kita makan dulu nih.